mengetuk rumah, assalamualaikum, maka dihentikan sementara zikir. Faradda alaihi salam, jawablah salam seorang tersebut. Summa ada ila zikir, lalu habis itu berbulik kepada zikir. Nah itu termasuk sunnah hukumnya, mustahab sunnah hukumnya. Nah kecuali dalam perkara wajib, misalnya sembahyang wajib, kada bisa kita hentikan, tetapi setelah selesai sembahyang hanya kita jawab salam itu tadi. Nah ini perkara-perkara sunnah. Wa kada idza atasa ahadu wa kada idza atasa indahu atisun syammatahu. Begitu juga apabila ada orang yang bersin wahin, misalnya haratan kita berzikir ada orang wahin acis jar, lalu inya syammatahu, lalu inya menyebut asma Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ujar guru ulun balah waktu menjabarkan hadis ini, waktu menjabarkan tentang perkara ini, ketika orang wahin itu kenapa harus menyebut tahmid alhamdulillah, lalu ada jawaban kalau tuh sunnah hukumnya ketika kita mendengar orang menyebut alhamdulillah waktu orang wahin bersin alhamdulillah, maka jawab yarhamukallah, saling menjawab. Ketika adanya jawaban antara yang bersin dan yang mendengar, itu pintu langit terbuka, di sela-sela itu ijabah waktu doa. Nah sehingga sisipkan 3 perkara aja sidin. Dulu kami diajari kayak ini, apabila bersin lalu sisipkan doa, Allahumma rzuqni ilman yursiduni. Ya Allah, ketika wahin tuh alhamdulillah hadis, ketika kita wahin tuh bersin alhamdulillah, orang sebelum orang menyambat yarhamukallah tadi sisipkan ya Allah, Allahumma rzuqni ilman yursiduni, ya Allah karuniakan hamba ilmu yang bisa menunjuki hamba. Wa baitan yu'awwini, rumah tempat tinggal yang bisa melindungi hamba. Wa malan yakfini, dan materi rezeki yang bisa mencukupi hamba. 3 keadaan. Siapa nangkau membaca ini ketika kita bersin, lalu kita sisipkan 3 permintaan tadi, ya Allah ulun minta ilmu yang bisa memberi petunjuk kepada ulun minta, yang kedua minta materi yang bisa mencukupkan hidup di dunia ini, yang ketiga minta perlindungan rumah, maksudnya yang bisa melindungi ulun. Maka Allah tidak akan hilangkan atau tidak akan tetapkan kepadanya kepakiran sampai keturunannya. Cari bang hadisnya, kada ada hadisnya. Ini Pak Aib, namanya tajribah. Ulama memahami kenapa harus wahin itu dijawab. Acis dar, alhamdulillah, jawabannya yarhamukallah. Nah, ketika ada jawaban-jawaban macam ini, itu mahadul istijabatud doa, di mana tempat orang kada sadar bahwa itu tempat di mana dikabulkan doa. Sehingga 3 ini harap sisipannya disisipkan. Cuma laju bang membacanya itu, Allahumma rzuqni ilman yursiduni wa baitan yu'awwini wa ilman yakfini birahmatika ya arhamar rahimin yarhamukallah jarurang. Nah itu terbuka pintu langit. Nah, itu waktu sidin menjabarkan tentang ini. Nah jadi apabila ada orang bersin di samping kita lalu kita berzikir, ketika dia mengatakan alhamdulillah, pian harus jawab yarhamukallah, pian jawab itu. Summa ada ila zikri, lalu tuntung menjawab itu hanya kembali kepada zikir. Nah itu afdalnya. Wa kadza idza sami'al khatibu, begitu pula apabila khatib itu berkhutbah. Misalnya khatib berkhutbah, pian membaca salawat 1000 kali setiap Jumat. Kalau di dalam kitab Khasa'is Ummatil Muhammadiyah mengkaji bahwa di antara amaliyah yang dibaca setiap hari Jumat memperbanyak salawat, tidak boleh kurang daripada 300 kali untuk hari Jumat. Nah sekarang pian mengamalkan salawat itu tadi 1000 sampai 3000, haratan orang
Haratan pian masuk ke dalam masjid sambil bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu khatib berkhutbah. Apa nang digawi? Di sini dikatakan wa kada idza sami'al khatibu, apabila khatib itu berkhutbah, maka lepaskan tasbih yang pian di tangan pian pacul, andak. Kenapa? Lebih afdal mendengar khutbah daripada pian mengetik tasbih itu tadi. Nah, itu mesti di stop. Nah, ini yang dikatakan Imam Nawawi, wa tu'radu lidzakir yustahabbu, disunnatkan menghentikan sejenak. Karena ada amaliyah yang lebih afdol dibandingkan kita menutur tadi. Kadang kan kita melihat, oh gawianku ini sama aja bajikir. Kemudian khatib berkhutbah sama aja mengingatkan kepada Allah. Jadi sambil mendengar khatib, sambil mengetik tasbih subhanallah. Nah, itu laisa lahu bil afdal, tidak ada afdaliyat kecuali konsentrasi mendengarkan khutbah. Ya saking konsentrasinya tuh akhirnya sampai teguring tuh akhirnya. Nah, ini disunahkan. Wa kada idza samil khatib. Nah, disinilah posisi apabila khatib tuh berkhutbah, alangkah lebih baiknya kita beranai, berhinip. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa nang berbuat lagha, padahal kata-kata itu lagha aja. Lagha dalam bahasa Arab lagha yalghi, bisa menghapuskan, menghilangkan. Pian beramal tapi dianggap telah melakukan sesuatu yang menghapus gawiannya. Lagha itu dalam bahasa Arab artinya menghapus, sinonim kata daripada mahayamhu. Nah, dimaksudkan apa? Satu perbuatan yang bisa menghapus pahala Jumat. Kendati pian apalagi memicik HP lah. Tapi ada juga khatib pian memicik HP, sekalinya teh khutbahnya dalam HP sidin. Nah, lalu sidin, wah ini kan canggih. Nah, dikira orang sidin membaca WhatsApp, sekalinya ada teh khutbah di dalamnya. Nah, itu mesti kayak itu. Di stop apabila khatib itu berkhutbah. Apalagi lah, kan dulu pernah kita kaji, ulun sebagian masjid itu ada melihat haratan khatib berkhutbah. Ketika khatib berkhutbah, kebetulan di saf pertama khatib itu, nih khatib berkhutbah di sini, di saf pertama nih banyak kosong. Lalu ada orang yang hanyar masuk. Khatib itu sudah berkhutbah, alhamdulillah menyampaikan mukaddimah, mengisikan khutbahnya. Datang orang tiba-tiba langsung sembahyang 2 rakaat, Allahu Akbar. Tapi di muka tenang, khatib nih randah pulang awak, batu mimbar kada tinggi, harau telindung khatib nih haratan berkhutbah. Sidin datang langsung mengunyur. Jadi bagus juga kalau misalnya kita ini sungsung datang isiin yang di muka-muka dahulu. Nah, lalu ada ulama yang menegur. Jadi ujar sidin, anu nang di sidin, nyawamunnya datang terlambat, jangan langsung kamu kata tutup undah anak khutbah. Awak sidin ganal. Jadi orang ini melawan bocap. Anu guru ajar ujar Nabi, lamunnya masuk berkhutbah tuh, sekalipun berkhutbah kita masuk tetap sunat tahiyatul masjid. Bujur, baik itu bujur. Hadisnya itu ada gawian sahabat. Tapi ada di antara sahabat ulun kadingat garanya. Di antara sahabat tuh pernah masuk. Itu kisahnya kayak ini asbabul urut hadis tuh. Ada seorang sahabat Nabi yang kondisinya memang miskin. Orang itu kada tapi ada gawian. Yang hidupnya mengharapkan bantuan dari sahabat yang lain. Jadi apabila orang itu masuk, Nabi sudah memberitahu, wahai sahabatku, nah ini Fulan bin Fulan masuk ke dalam masjid ini, nang hendak bersedekah lawannya silahkan. Itu maksudnya. Ulun kadingat ngarannya, nah sudah diilat ulun cuma kadingat. Cuma karena tersinggung masalah ini, zikir di hari Jumat. Satu ketika Nabi berkhutbah, tiba-tiba si Fulan ini masuk ke dalam masjid. Lalu apakah nang lain tidak ada nang terlambat? Ada nang terlambat, tapi kada jadi sorotan Nabi. Sehingga tiba-tiba orang ini tadi, sebentar pala.
ulun mengatakan ngarannya. Oh, Abdullah As-Sanabaji namanya. Abdullah As-Sanabaji. Nah, beliau ini masuk ke dalam pengarangnya masjid. Haratan Nabi berkhutbah, ujar Rasul, "As-salaita, apa kamu sudah sembahyang?" Jadi ujar Abdullah ketika berkhutbah. Nabi ketika berkhutbah, "Belum." "Qum fasalli." Ujar Nabi, "Berdiri kamu sembahyang tahiyatul masjid." Lalu secara sepintas ketika orang membaca hadis ini secara zahir, akhirnya mengatakan apabila masuk masjid dan khatib berkhutbah tetap disunnahkan sembahyang tahiyatul masjid. Bujur tuh tapi masih koma. Kenapa disuruh oleh Abdullah As-Sanabaji ini oleh Nabi untuk sembahyang? Karena pada masa itu Abdullah As-Sanabaji ini adalah orang yang kada bisi materi, sehingga ketika inya masuk diharapkan orang nang di sekitar melihat nih, nah si Pulan bin Pulan datang, mohon apabila buhan ika mandak bersedekah bari isidin. Lalu akhirnya tidak ada sahabat itu yang menyorot kepada Abdullah As-Sanabaji ini. Jadi ujar Nabi, "Ikam sudah sembahyang belum?" Tujuannya, oh sahabat nih inya datang memberitahu. Lalu akhirnya sembahyanglah Abdullah As-Sanabaji, sehingga tersorotlah oleh semua orang yang pada masa itu ditegur Nabi, berdialog Nabi. Maka setiap orang lalu berpikir, oh ini Nabi menyuruh untuk bersedekah kepada si Abdullah ini, karena Abdullah ini termasuk orang nang kada berisi materi, banyak gaduhan, banyak nang diharagu, sehingga banyaklah mereka bersedekah. Berkatalah Syekh Nawawi di dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan, jika engkau masuk dalam sebuah masjid, lalu engkau dapati khatib itu sedang berkhutbah, kemudian engkau perhitungkan khutbah itu akan habis atau menghilangkan pahala Jumatmu, maka hendaklah engkau duduk dan hanya membaca tasbih sebanyak 4 kali. Lalu penggantinya tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ulangi 4 kali. Ulangi 4 kali, kedudukannya sama dengan tahiyatul masjid. Nah ini orang bijak ngarannya berpikir. Nah, orang bijak. Nah sama ini tadi, apabila khatib sudah berkhutbah, zikir pian di tangan, atau pian amaliyahnya membagi surah Al-Kahfi, pian bagi ayatnya tuh nah. Lalu haratan khatib berkhutbah, haratan Jumatan pian sambil baca Quran. Sunat hukumnya stop dulu. Mendengarkan khutbah itu lebih baik. Nah, mudah-mudahan jelas itu apa yang ulun sampaikan. Wa kada idza sami'al muadzinu ajabahu, begitu pula apabila muadzin itu mengumandangkan azannya, Allahu akbar, Allahu akbar. Sunnah hukumnya apa? Menyetop zikirnya, tapi menjawab daripada ucapan muadzin itu ketika dia mengumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dijawabkan. Itu sunnah. Jadi ketika azan berkumandang pian masih mengikuti tasbih, stop dulu. Disuruh menyetop. Ini ilmu Pak ini namanya. Kalimatil adzan wal iqamah summa ada ila dzikri. Baik kalimat itu berkumandang karena adzan ataupun iqamah. Iqamah pun sama, menjawab juga kita. Maka stop dahulu, summa ada, nanti tuntung adzan, hanyar pian berzikir kembali. Summa ada. Wa kadza idza ra'a mungkaran azalahu, atau begitu pula ketika pian berzikir lalu pian melihat satu perkara kemungkaran. Ada maling kan misalnya, mungkar maksudnya mungkar. Maling. Stop dahulu. Oi maling. Bapak ikam, aku nak baca contan je seden. Kasihlah, nyaman aku berzikir melanjutkan. Nah ini terlalu jujur orangnya. Jadi wakada idza ra'a mungkaran azalahu, begitu pula dia melihat kemungkaran. Au ma'rufan arsyada ilaihi, atau orang melihat kema'rufan, perbuatan baik. Apa contohnya? Orang hendak sembahyang, tapi salah kiblat. Lalu pian ketika itu berzikir baik, ma'ruf. Nah ini sarana untuk pian menyuruh orang kiblat bujur-bujur menghadap. Lalu pian stop, atau kiblatmu salah, nah ke sini. Nah itu au ma'rufan
arsyadahu, atau dia melihat perbuatan baik yang harus dia beri petunjuk orang itu tadi. Atau haratan pian berzikir, mendengar orang baca Quran tak salah, maka pian tegur, salah bacaan ikam tuh, salah bacaannya. Nah itu arsyadahu ngarannya. Au mustarsyidan azabahu, atau ada orang yang berzikir, ketika orang berzikir tuh ada orang bertakun yang mesti mendapatkan jawaban. Ketika berzikir ada orang bertakun, hartan pian berzikir, datang anak pian, bah kunci sepeda motor mana, jangan pian lihat akan aja nya, pagi nyai hamuknya. Jadi mustarsyidan minta petunjuk atau minta jawaban, maka pian stop dulu, disambatakan. Wa kadza idza ghalabahun nu'as, begitu pula kalau bersengatan ngantuk, hartan berzikir la ilaha illallah, biasanya terguring-guringnya. Au ghalabahu an-nu'asu, yang mendominasinya adalah karena ngantuk. Au nahwihi, atau yang sejenisnya, wa ma asbaha kadza, dan yang lainnya, maka itu mesti dijeda. Jadi kesimpulannya di poin ini bahwa setiap orang berzikir itu mesti adanya konsentrasi ikatan antar dia dengan Allah. Dan apabila menemukan satu perbuatan yang mesti kada boleh kita tunda, maka wajib diselesaikan dahulu, lalu dilanjutkan dengan zikir lisan itu tadi. Aslun wa'lam annal adhkar masru'atun fis salati wa ghairiha. Ketahuilah wahai penuntut ilmu, bahwa sesungguhnya orang berzikir itu disyariatkan di dalam salat wa ghairiha, dan yang lainnya, wajibatun kanat au mustahabbah. Baik zikir itu hukumnya yang terikat dengan hukum wajib ataupun mustahabbah ataupun yang sunat, la yuhsabu syai'un minha wa la yu'tadu hatta yatalaffaz. Maka tidak akan berpahala zikir lisan itu kecuali dengan melafazkannya. Misalnya sembahyang wajib, kita sembahyang itu ada rukun kaulinya yaitu surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah itu tidak terlafazkan, berdiam aja renai orangnya, Allahu Akbar, babila pian membaca Fatihah dalam hati ndak, itu lain lafaz. Tapi kalau lafaz itu mesti tergerak bibirnya, Bismillahirrahmanirrahim, wala yuhtasabu wala yuhsabu, tidak dihitung, tidak berpahala, artinya kada gugur kewajibannya. Begitu pula misalnya kita berzikir orang bahaulan marwah, atau habis sembahyang orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sidin ranai aja. Di mana pian berzikir dalam hati ndak, la yuhsabu, kada dihitungkan pahala, itu lain zikir katanya. Kalau dihitung zikir lisan maksudnya inilah, maka harus dilafazkan. Kendati orang tuh hanya telinga sidin yang mendengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sidin saja yang mendengar. Nah jadi harus wala yuhsabu, tidak bisa dihitung. Wala yu'tadu bihi hatta yatalaffaz, tidak terhitung kecuali dilapaskannya, bihaitsu yasma'u nafsahu, yang sekira-kira dia mendengar daripada dirinya. Kada mesti nyaring, yang penting telinga kita mendengar. La ilaha illallah, telinga kita mendengar. Pian membaca salawat, zikir salawat 1000 kali setiap hari. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Tapi telinga pian mendengar, lapas tertutur itu dihitung. Tapi kalau ranainya ini lain. Karena ada masuk dalam perkara zikir hati. Zikir hati itu pecahannya banyak lagi. Pecahannya. Nah ini masuk daripada zikir lisan. Mesti harus tertutur dan didengar oleh telinga. Idza kana sahihas sam'i, tapi dengan catatan orang tuh kada tuli. Sidin. Nah, jadi kalau nang bermasalah pada telinga inilah yang penting kalapas la ilaha illallah. Muntung nih begarak kendati sidin kada mendengar karena sidin orangnya tangguh pendengaran maksudnya. Nah makanya biasanya orang taguh pendengaran tuh tak kancang sedikit bepandirnya, tak kancang. Usalli fardal maghribi jasidin. Tagur orang kenapa? Pak kecil pian kenapa nyaring benar? Undak ada mendengar, maka harus mendengar tadi. Jadi yang dimaksud idza kana sahihas sam'i la aridan lahu, apabila kada bermasalah telinganya nih nah. Jadi kada apa-apa didengar, amunnya bermasalah telinganya kendati inya kada terdengar tapi muntungnya
betutur, baucap. Nah itu maksudnya. Nah, artinya kita berzikir ini pelah amunnya rahat mengganggu orang juga dipikirkan juga. Jadi perlu juga volumenya tuh di setel. Baca Fatihah ke Allahu Akbar hartan sembahyang. Kita mendengar, yang penting diri kita mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita mendengar. Nah, kadang ada jonang nyaring Bismillahirrahmanirrahim. Maka sembahyang zuhur pulang imam kada senyaring itu sidin nyaring banget. Nah, ya akhirnya tuh diciri ibuhannya apabila sidin masuk harau kadang hendaknya bahigan sidin kenapa aja terganggu aja ibuhannya. Rupanya sidin taguh napa talinga sidin bermasalah. Nah ini anunya wa paslun wa alam annahu qad sanafa fi amalil yaumi wal laila. Lalu akhirnya karena apa pentingnya zikir itu tadi, lalu para ulama mengarang kitab tentang zikir yang harus dijaga setiap hari dan setiap malam. Nah ini mesti nanti kita cari anunya kajiannya. Wa'lam ketahuilah wahai menuntut ilmu annahu qad sannafa, sesungguhnya banyak waqad sunnifa, banyak dikarang oleh para ulama fi amalil yaumi wal laila. Misalnya di dalam kitab amal setiap hari, amal harian. Jadi zikir itu ada zikir harian, ada zikir mingguan, ada zikir bulanan, ada zikir tahunan lisannya. Zikir harian apa? Pian bisa berkoordinir. Zikir harian misalnya salawat napa? Setiap hari dibaca itu harian. Zikir mingguan contohnya surah Al-Kahfi. Hari ini surah Al-Kahfi ini namanya zikir apa? Mingguan. Ada zikir tahunan. Tidak ada keabdolan di dalam hari Arafah kecuali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kendati bacaan ini sering kali kita baca, tapi ada di hari Arafah itu Nabi menyuruh membaca itu. Zikir tahunan contohnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah. Apabila kita baca malam hari raya. Kalau Zulhijjah sebenarnya sunatnya dari 1 Zulhijjah. Cuma kada masyhur riwayat ini di kalangan para ahli hadis sehingga mereka melakukannya mulai masuknya hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Kada melaksanakan haji dari tanggal 9 itu hari Arafahnya sudah diperkenankan bertakbir. Nah, kalau orang yang berhaji dari tanggal 1 sunnah hukumnya talbiyah dan zikir. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Itu dari tanggal 1 sampai menuju malam hari raya. Itu namanya zikir apa nih? Zikir tahunan yang tegawi sekali setahun amunnya diberi umur. Nah, ini. Ya mumpung ulun ingat, ulun mohon izin minggu keempat hadap ulun kada bisa berhadir. Insyaallah ulun berangkat haji di hari Jumat di tanggal 24. Tapi insyaallah cepat juga buliknya. Tuntung hari raya tasyrik 2 hari ulun sudah terbang dari Jeddah menuju ke Banjarmasin. Kami pakai program awal. Kebetulan ulun diberikan izin, ditakdirkan oleh Allah sebagai salah satu pembimbing di PIHK yang ada di Kalimantan Selatan ini. Jadi kami berangkat di tanggal 24 nanti insyaallah. Nah begitulah yang dikatakan para ulama, jama'atan minal a'immah, daripada para imam-imam hadis. Kitaban nafisah, satu buku yang mengarang tentang hal tersebut. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita semuaan bertemu lagi di pertemuan akan datang dalam kajian kitab Al-Azkar. Nah, insya Allah kita masuk ke dalam daripada perkara masuk ke dalam zikir-zikir yang sudah dituliskan oleh Imam An-Nawawi di pertemuan akan datang. Panjang umur, sehat walafiat, dan pian juga sehat walafiat. Ulun diberikan kesehatan, pian diberikan kesehatan oleh Allah, istiqamah dalam beramal saleh. Semuaan keluarga kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki dalam hidup dan kehidupan. Insyaallah diberikan keistiqomahan di dalam beramal saleh, baik kita, keluarga kita dan yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa biniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الذي أشرفنا فتوب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي السماء فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤن. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة صلاة الإشراق يرحمكم الله. sembahyang isyraq. أيها المصلون استووا واعتدلوا. Luruskan ratakan saf. Ini ada